Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang soleh-solehah. Kali ini kita akan mempelajari dan mendalami dengan tema meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh-solehah, marilah kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat di kemudian tersesat. Jadi hidup ini harus memiliki arah dan tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Jadi, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat. Anak-anak, kalian tentu sudah pernah mendapatkan pelajaran bahwa Allah mempunyai sifat berfirman atau kalam. Nah, sebagian dari firman-firman Allah itu tertuang atau tertulis dalam kitab suci yang bisa kita baca dan kita pelajari. Karena kita yakin bahwa Allah memiliki sifat berfirman, kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasulnya tersebut. Untuk lebih memahami dan meningkatkan keyakinan akan kitab Allah, ikuti pembahasan berikut. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nama-nama kitab Allah yang wajib diketahui dan rasul penerimanya. 1. Kitab Taurat. Diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Diperuntukkan sebagai pedoman bagi bangsa Bani Israel berbahasa Ibrani. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi. Diperuntukkan bagi bangsa Bani Israel dan umat Yahudi. Ditulis dengan bahasa Kipti. 3. Kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di Yerusalem sebagai pedoman bagi kaum Nasrani berbahasa Suryani. Isi pokok kitab Injil. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4.
menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yakni Nabi Muhammad SAW. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi dengan kurun waktu 611 sampai 632 Masehi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Tempat turun pertama di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan menggunakan bahasa Arab. Isi pokok Al-Quran: 1. Akidah atau keyakinan. 2. Akhlak atau budi pekerti. 3. Ibadah, tata cara ibadah, sholat, zakat, dan lain-lain. 4. Muamalah, tata cara berhubungan sama manusia. 5. Tarikh sejarah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam berfungsi sebagai pedoman petunjuk bagi umat Islam, tertuang dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran berisi 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Anak-anak, sikap kita dalam mencintai Al-Quran kita buktikan dengan cara membaca Al-Quran secara rutin dan memahami isi Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan kitab dan suhuf. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kitab sudah terbukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab berlaku lebih lama daripada suhuf. Nabi yang menerima suhuf. 1. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. 2. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Keterangan bahwa suhuf itu benar adanya dalam firman Allah surat Al-A'la ayat 18-19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Memberikan petunjuk bagi manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 4. Hati manusia akan lebih tentram. 5. Manusia yang beriman akan mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada hambanya. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah SWT, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Demikian anak-anak, pembahasan kali ini dengan tema meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa lagi di lain waktu. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.